Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azrin Musyifa, NIM 1142190 dari buku 5 Praktikum Sil. Di sini saya akan memberikan video tutorial Praktikum Sil acara ketiga, yaitu Kembaran Lereng dan Sayatan Berskala. Langkah pertama yaitu membuka ArcGIS pada acara kedua, lalu di checklist semuanya kecuali wilayah administrasi dan kontur. Selanjutnya kita akan membuat tim, yaitu dengan cara pada Art Toolbox kita ke Data Management, ke 3D Analysis Tools, lalu ke Data Management, lalu ke Tin, dan Create. Pada output tin, kita save ke file yang akan kita simpan, lalu namanya diganti jadi tin, save. Koordinat sistemnya kita ganti jadi WGS 1984, UTM Zone 47 Nord. Oke. Pada input feature class-nya kita ganti ke kontur. Selanjutnya oke. Setelah tampilan seperti ini dan setelah ada notifikasi seperti ini, berarti sudah sukses. Selanjutnya kita akan mengubah tin menjadi raster, yaitu dengan cara ke Arch Toolbox, ke 3D Analysis, lalu ke Conversion, lalu ke From Tin, dari tin to raster, klik 2 kali. Lalu pada input tinnya kita ganti menjadi tin, lalu output rasternya kita eh, pilih ke file yang akan kita simpan, folder yang akan kita simpan, lalu namanya diganti jadi raster. Lalu save, outputnya kita pilih float, lalu metodenya linear, ini langsung di OK aja. Kita uncheck close. Nah, setelah ada uh, notifikasi seperti ini, berarti sudah sukses. Lalu kita bagian tinnya kita uncheck list dan bagian konturnya kita juga uncheck list. Jadi seperti ini tampilan dari rasternya. Selanjutnya kita akan mengubah raster menjadi slope. Caranya yaitu ke Earth Toolbox, lalu ke 3D Analysis Tools, lalu ke raster surface, lalu ke bagian slope. Kedua kali pada slope, lalu input rasternya kita ubah menjadi raster, output rasternya ini kita ketik di slope, namanya kita kasih slope, lalu save, lalu pada output measurement-nya ini kita ganti jadi percentage, lalu langsung di OK aja. Setelah ada notifikasi seperti ini yaitu tampilan dari hasil pembuatan slope-nya. Lalu setelah slope-nya ini jadi, ada kelas kemiringan lereng di sini. Tapi kelas kemiringan lereng di sini belum sesuai sama Van Zidam. Jadi kita akan mengubahnya, yaitu dengan cara uh, ada Arch Toolbox, lalu ke bagian 3D Analysis Tools, lalu ke raster request, lalu ke bagian reclassify ini, lalu pada input rasternya kita ubah menjadi slope, lalu pada request value kita pilih value, lalu ke bagian classify ini kita ganti jadi 7 karena dalam Considum sendiri ada 7 kelas. Lalu pada metodenya ini kita ganti jadi manual. Selanjutnya uh, di sini ada break value. Ini sesuai dengan kelas kemiringan lerengnya. Misalnya warna hijau itu dari berapa persen ke berapa persen seperti itu. Ini kita ganti jadi 2. Selanjutnya setelah seperti ini langsung kita OK aja. Selanjutnya dilihat dari sini, ini kan ada old value sama new value. Nah, dari kelas 1, 2, 3, sampai seterusnya, itu bisa dilihat dari 0% sampai 2% ini berarti masuk ke kelas 1. Ini mulai dari landai sampai yang paling curam. Terus dari sini langsung di OK aja. Selanjutnya ke
Nah, sudah ada notifikasi reclassify-nya ini. Setelah itu kita akan mengubah sel reclass menjadi polygon. Itu caranya ada Arch Toolbox, lalu ke 3D Analyst, lalu ke Convention Tools. Ke Arch Toolbox, lalu ke Convention Tools, lalu kita ke bagian from raster ke raster to polygon. Dapat 2 kali. Lalu pada uh, input rasternya ini kita pakai reclass ini slot 1. Lalu pada uh, lautnya tag value, lalu outputnya ini kita ganti jadi namanya polygon. Lalu save, langsung di oke aja. Selanjutnya setelah ada notifikasi seperti ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya kan ini terlihat ada beberapa poligon yang sangat kecil. Lalu kita akan menggeneralisasikan dengan cara ke bagian poligon, kita klik kanan, lalu open atribut tabel. Selanjutnya kita ke add file, lalu namanya diganti jadi luas. Selanjutnya tipenya kita ganti jadi load, lalu oke. Selanjutnya klik kanan, lalu save kalkulator, yes. Kita klik geometry, yes. Lalu properti ini kita ganti jadi area. Lalu ini pastiin sesuai dengan koordinat kalian, langsung oke. Nah, selanjutnya di sini sudah ada luasannya setiap poligon. Lalu kita akan mengeliminasi beberapa poligon yang dikiranya kecil, yang kita kira kecil. Lalu caranya itu ada mengidentifikasi, yaitu pada tools identify ini. Lalu kita cari uh, poligon yang luasan poligon yang kita eliminasi. Itu caranya yang klik satu. Kalau misalnya ini, lalu nanti ada muncul luasan poligonnya. Lalu ini kita copy aja. Selanjutnya kita copy luasannya ini lalu ke bagian select by attribute. Lalu kita masukkan rumus luas. Lalu lebih kecil sama dengan kita paste ke bagian paste luasan yang kita mau eliminasi tadi. Supaya luas dari yang lebih kecil daripada yang kita copy tadi itu bakal tereliminasi. Selanjutnya kita apply, lalu sudah ini yang warna biru ini akan tereliminasi. Lalu selanjutnya kita ke bagian Arch Toolbox, lalu ke data data management tools, lalu kita ke bagian generalisasi, lalu eliminate. Lalu input pada layernya kita ganti menjadi polygon, lalu outputnya kita ganti jadi polygon eliminate. Lalu langsung save aja, lalu oke. Setelah ada notifikasi seperti ini, berarti sudah terpilih yang mana yang mau dieliminasi. Selanjutnya pada polygon eliminate, ini kita klik kanan, lalu ke properties, lalu ke simbologi, kategoris, lalu filter kita ganti jadi grid code, lalu asal value. Nah, selanjutnya di sini sudah ada ini ya, klasifikasi penerimaan, dan jadi kita ganti warna sesuai klasifikasinya. Yang tadi uh, kita ketahui yang pada nomor 1 ini itu dimulai dari yang landai,
Itu kita ganti jadi warna hijau tua. Ini langsung di apply aja, langsung di oke. Nah, jadi seperti ini guys. Lalu selanjutnya kita akan menghaluskan bentuk-bentuk ini biar tidak jadi kotak-kotak. Itu kita haluskan gitu ya guys. Caranya ke Art Toolbox, lalu akan menghaluskan bentuk-bentuk ini supaya tidak kotak-kotak, yaitu dengan cara uh, ke Art Toolbox, lalu kita ke kartografi tools, lalu ke generalisasi ini, lalu ke bagian smooth polygon, kita klik 2 kali, lalu ke input features-nya kita ganti ke polygon eliminate, lalu output-nya ini kita ganti jadi smooth, lalu save, lalu smoothing algorithm ini jadi Bezier and interpolations, lalu kita oke saja. Setelah mendapat sertifikat seperti ini, berarti smooth ini sudah jadi, bisa dilihat jadi uh, lebih gak kotak-kotak gitu ya guys. Karena hasil smoothnya ini ada yang keluar-keluar dari uh, ini, yang selanjutnya kita ke video processing, lalu ke clip. Lalu pada input feature-nya kita ganti ke uh, smooth, lalu pada klik feature-nya kita ganti ke uh, wilayah administrasi. Lalu ini kita ganti menjadi peta pengiriman. Terus selanjutnya kita save, lalu oke. Ada notifikasi seperti ini, berarti ini klipnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada peta kemiringan lereng, yaitu caranya dengan klik kanan pada ini, lalu ke properties, lalu ke bagian simbologi, lalu kategoris, lalu belakang kita ganti jadi grid code, lalu add all value. Nah ini kan harusnya diganti lagi warna sesuai sama yang ini. Kan kita import aja, layarnya kita ganti jadi polygon eliminate, lalu di oke aja, oke, sudah terganti. Selanjutnya kita akan play aja, lalu oke. Ini hasil dari kemiringan lereng kita ini. Selanjutnya kita akan ngecek ke bagian tim ini. Lalu kita ke bagian tools 3D analysis. Lalu ke options, local to save ini. Nanti langsung kita kasih nama folder baru, namanya itu saya dan klik saya tadi langsung oke. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis sayatan. Kita garis sayatannya itu memakai yang ada di tools 3D analysis. Ini depan ke bawah. Lalu kita pakai yang interpolate line ini, baru kita tarik garis aja dari sini misalnya guys, ke pokoknya mencakup sama wilayah daerah uh, wilayah batas administrasi kalian, sama ke 2 kali aja. Ini udah jadi sayatannya. Selanjutnya kita garis sayatan ini, terus kita ke bagian profil graph. Ini profil graph. Nah, ini profil graph dari sayatan kalian yang
menunjukkan rally. Terus setelah itu kita ke bagian insert. Di insert ini data frame. Nah, selanjutnya ada new data frame ini kan kita klik kanan lalu activate. Selanjutnya kita klik kanan pada new data frame. Lalu kita ke bagian properties. Lalu kita masukin gravity M, lalu apply, oke. Lalu kita ke add data. Ini klik kanan lalu add data. Lalu kita masukin kelihatan ini, terus ada PG1 FHP ini, Hafil Graph ini, langsung di F aja. Oke, nah ini kelihatan kalian guys. Selanjutnya kita klik kanan pada PG1 ini, lalu ke atribut tabel, nah di sini ada M sama Z. Nah, kalau yang M ini koordinatnya, dan yang Z ini ketinggiannya. Nah, selanjutnya kita add file, terus namanya diganti jadi uh, Z dikali uh, berapa eksagerasi yang kalian pengen. Kalau aku sih pengennya eksagerasi 3 kali aja. Lalu tipenya kita ganti jadi float. Lalu oke, yes. Selanjutnya kita klik kanan pada tabel yang ini. Lalu kita ke float calculator. Lalu kita masukin rumusnya yaitu Z baru spasi dikali dengan, karena eksagerasi yang aku pengen itu 3, jadi dikali 3. Lalu oke aja. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke tabel option, lalu kita pilih ke export, lalu ini kita ganti jadi hmm, nah kita masukin ke sayatan, lalu ininya nggak usah diganti, save. Oh, ininya save as stepnya ini diganti jadi just double, so save, so oke. Ini bisa kita langsung yes aja, lalu kita text tabelnya. Selanjutnya pada export output ini kita klik kanan, lalu kita ke display XD data, lalu pada X field-nya kita ganti menjadi M, lalu pada Y field-nya kita ganti jadi Z, lalu oke, ini udah pastiin sesuai sama koordinatnya kalian, lalu langsung oke. Nanti ada muncul di bagian ini yang export output event, lalu setelah itu kita ke yang export output event ini kita klik kanan, lalu ada zoom to layer. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ini kan masih titik, terus kita ganti mau jadi garis, yaitu caranya dengan ke add toolbox, lalu ke data management tools, lalu kita ke bagian uh, terus kita lalu ke bagian features, lalu kita ke bagian ini point to line, klik 2 kali, invert feature-nya kita ganti jadi ini yang event ini, lalu kita save menjadi garis sayatan. Lalu langsung save. Oke. Selanjutnya setelah ada uh, notifikasi seperti ini, berarti sudah sukses. Lalu kita uh, checklist aja di game ini. Nah, lalu udah kelihatan dari sayatannya. Selanjutnya itu kita ke bagian uh, ini bagian apa ini?
ini guys, layout view. Lalu bisa kita pindah. Lalu ini kita sesuaikan aja. Lalu bisa kita ubah stylenya juga di bagian eh, ubah stylenya, ubah stylenya di hmm, kita bisa ubah stylenya di bagian sini. Selanjutnya ini juga bisa kita pindahin ke sini. Lalu skalanya juga kita samain-samain di atas. Skalanya kan 250, berarti ini kelihatannya harus 250. Nah, sudah bisa. Lalu kita bisa checklist aja bagian pin. Lalu kita checklist bagian data kembali. Nah, selanjutnya kita mau kasih koordinat pada eh, ini kelihatannya itu caranya dengan klik kanan, lalu klik pada kelihatan ini dan tahu ketinggiannya. Kita klik kanan pada kelihatan ini, lalu ke properties, lalu ke grades, new grade, pilihnya yang masuk grid ini, langsung next, reduce only, lalu setelah itu kita next aja, lalu ke properties, selanjutnya kita uncheck bagian top dan right, ini juga, lalu selanjutnya kita ke label, selalu kita ajak itu bagian top dan right-nya. Lalu kita ke additional properties. Lalu kita ke number format. Lalu pada rounding ini kita ubah jadi 0. Lalu oke, oke, apply, oke. Selanjutnya ini di apply aja, oke. Supaya ada angka-angkanya di sini guys. Terus kita mau merubah di biar 0 ya di tempat di bawah. Caranya pakai yang pen ini. Tambah aja di ini. Sudah. Segitu saja video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.